Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan Selamat Paskah bagi Anda sekalian. Semoga kebangkitan Kristus membarui diri kita, semangat panggilan kita, komitmen kita, hidup dalam keluarga, komunitas, persaudaraan dimanapun kita berada. Kebangkitan Kristus sungguh membawa kebaruan dalam hidup kita. Tema renungan inilah yang akan kita renungkan dalam Hari Raya Paskah. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Allah sungguh mencintai kita. Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Ia menuntun hidup kita dari kegelapan menuju terang, dari ketakutan menuju keberanian, dari keputusasaan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini mengantar kita untuk memaknai Hari Raya Paskah. Dikisahkan ketika hari masih gelap, Maria Magdalena dan dua rasul yang lain, yaitu Yohanes dan Petrus, pergi menuju makam Yesus. Kita ketahui kegalauan dan kesedihan hati para murid karena guru mereka telah disalibkan. Mereka menjadi lesu, kehilangan harapan. Dikatakan hari masih gelap, ingin menggambarkan suasana hati para murid yang diwakili oleh Maria Magdalena. Ketika ia pergi ke makam Yesus, didapatinya jenazah Yesus tidak ditemukan. Kemudian ia memberitahu para murid lainnya, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membawa harapan, sukacita, kegembiraan, pemulihan, dan penebusan dosa. Kebangkitan Kristus telah membawa keselamatan bagi kita. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul, bahwa siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Kebangkitan Kristus membawa harapan, kebaruan, sungguh dialami semua orang tanpa kecuali, termasuk kita semua umat beriman. Kisah Para Rasul mengisahkan misteri iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus yang membarui, menguatkan, memulihkan, mentransformasi, mengubah hidup kita, mempertobatkan hidup kita secara pribadi dan juga secara komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit sungguh mencurahkan rahmat yang tak berkesudahan. Yesus mengundang kita untuk memasuki hidup yang baru, semangat yang baru. Kristus yang bangkit sungguh hidup dalam diri kita. Hal itu dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kristuslah hidup kita. Kebangkitan Kristus mendorong kita untuk terbuka dan percaya kepadanya. Kisah kebangkitan Kristus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil ini mengundang kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kebangkitan Kristus dihayati sebagai perjalanan hidup dari kegelapan menuju terang kebangkitan. Maria Magdalena dan para rasul, yaitu Yohanes dan Petrus, sungguh-sungguh dikuatkan, diberanikan untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan.
Yesus tidak memberikan hidup yang mudah dan gampang seperti bayangan para rasul. Sehingga ketika Yesus disalibkan, mereka kecewa. Situasi kegelapan yang dialami para rasul karena gurunya wafat di kayu salib, mengira Yesus itu memberikan jalan yang mudah dan gampang, kekecewaanlah yang terjadi dalam diri para rasul. Mungkin hal serupa juga kita alami saat ini. Kita mengalami kegagalan, kekecewaan. Mungkin hal serupa juga adanya penderitaan, konflik yang tak ada jalan pendamaian, sakit yang tak kunjung sembuh, kesendirian, kesepian. Semua pengalaman itu dapat membutakan hati kita akan kasih Allah, menjadikan hati kita bersedih. Saudara sekalian, semua pengalaman itu diubah menjadi pengalaman penuh harapan, pengalaman akan kebaruan karena kebangkitan Kristus. Kita perlu menggulingkan batu yang menghalangi diri kita, menggulingkan batu supaya kita mudah untuk bersyukur dan berterima kasih atas anugerah hidup iman kita. Kita membarui janji baptis kita, janji perkawinan, janji imamat, janji kesetiaan dalam hidup panggilan. Pertama-tama kita perlu menggulingkan batu kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, ketidakpedulian. Dengan menggulingkan batu, kita juga mampu mengalami kebangkitan bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyongsong kebangkitan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam persaudaraan kita. Saya mewakili para Romo Bruder Kongregasi Misi mengucapkan selamat Paskah. Semoga damai Paskah senantiasa menguatkan iman, panggilan, perutusan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Thank you.